Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sedikit sharing berkaitan dengan bagaimana langkah-langkah yang harus diambil dari yang mulai gagal bayar sampai dengan proses lunas. Nah, proses ini ada 12 langkah yang harus dilakukan nanti sampai dengan kita pelunasan satu persatu sampai dengan lunas. Kita mulai langkah pertama yaitu dari debt mapping. Debt mapping ini namanya debt mapping. Debt mapping yaitu pemetaan hutang. Jadi hutang itu semua pinjaman online kita atau pinjol kita harus kita catat dulu. Yaitu yang pertama ini kolom nomor. Di sini nomor. Nah, setelah nomor ini 1 sampai 10, kalau kurang nanti kita buat tambahan. Semua harus tercatat. Terus yang berikutnya nama aplikasi, misalkan ada kita, teman kita dan lain-lain, ini dicatat di sini. Nah, nama aplikasinya, nama aplikasi cocokkan di Play Store atau di HP kita, nama-nama aplikasinya. Nah, setelah itu kita cek aplikasi, misalkan ada kita ini legal apa ilegal. Nah, untuk tahu itu legal apa ilegal, kita bisa searching di Google tentang ketentuan OJK, keputusan OJK mana pinjaman online atau perusahaan fintech yang legal. Nah, kalau tidak muncul di daftar OJK berarti itu ilegal. Jadi simpelnya seperti itu. Nah, setelah itu tulis nomor virtualnya, nomor virtual aplikasi kita, nomor rekening kita lah di sini, nomor virtualnya. Terus catat nomor kontrak. Ini ada di aplikasi semua. Nomor kontrak dicatat, pokok awal berapa pokoknya. Jadi kita misalkan pada saat pertama cair 1 juta, walaupun terimanya mungkin 700, tetap kita sesuai di aplikasi, sisa di pokoknya berapa, misalkan 1 juta. Estimasi pokok itu sisa pokoknya, gambaran sisa pokok. Kalau di aplikasi itu muncul sisa pokoknya berapa, tinggal ditulis di sini. Nah, terus yang berikutnya nomor telepon CS atau DC. Nah, ini kita harus catat juga karena nanti untuk jaga-jaga pada saat kita sudah ada uang untuk pelunasan, nanti hubungi nomor ini. Terus kalau ini berbentuk angsuran, dicatat saja angsuran per bulannya berapa. Tapi kalau yang langsung cuma 10 hari lunas, cukup di-strip aja enggak apa-apa karena memang tidak ada angsurannya. Nah, terus di sini lancar atau macet. Kalau saat ini masih lancar ditulis lancar, kalau macet sudah macet berapa lama. Nah, ini harus dicatat semua. Semua utang pinjol harus tercatat dan kita nanti akan memilah mana yang kita dahulukan untuk penyelesaiannya. Nah, dasarnya dari debt mapping ini. Yang namanya debt mapping tadi, langkah berikutnya yaitu kita hapus aplikasi-aplikasi tersebut karena nanti kita akan melakukan proses pelunasan satu persatu, tapi sebelumnya kita harus hapus aplikasi dulu karena kalau tidak ini akan mengejar kita terus. Jadi hapus aplikasi, tapi sebelum menghapus pastikan tadi data-data tadi sudah dipindah, dicatat data-data utang pinjolnya. Nah, setelah dihapus aplikasinya, jangan lupa namanya pinjaman online, dia akan nagih ke kontak yang ada di HP kita pada saat kita pengajuan aplikasi. Dan nomor-nomor itu berpotensi untuk ditagih oleh pihak pinjol, sehingga kita harus persiapan permohonan permintaan maaf. Nah, nanti bagi yang belum punya kata-kata permohonan maafnya bisa tulis di komentar, nanti akan saya kasih contoh kata-kata permohonan maaf kepada kontak-kontak yang ada di nomor HP kita. Terus yang berikutnya, pindahkan semua data-data yang ada di HP kita. Data, foto, mungkin berkas-berkas yang penting di PDF pindah dulu ke perangkat yang lain. Jadi bisa ke komputer atau bisa ke HP yang lain. Terus yang kelima, setelah semua data sudah kita pindah, reset HP kita. Jadi HP itu di reset.
Dengan di reset berarti nanti semua data hilang. Nah, kenapa tadi di poin yang keempat kita harus memindahkan data dulu karena untuk jaga-jaga data penting tidak hilang. Terus poin yang keenam yaitu ganti alamat email. Karena kalau kita tidak mengganti alamat email, kita sudah menghapus aplikasi dan lain-lain, kita masih bisa terkejar oleh mereka. Jadi harus ganti alamat emailnya. Nah, setelah itu poin yang ketujuh, setelah di reset sudah ganti alamat email, kemudian kita pilah-pilah nomor-nomor yang kita masukkan kembali. Jadi nomor-nomor yang penting-penting, nomor keluarga, nomor teman, nomor relasi-relasi bisa kita masukkan kembali. Terus yang berikutnya yaitu di aplikasi medsos kita, Facebook, IG, terus Twitter mungkin di privat. Supaya apa? Supaya kita nanti tidak terkejar oleh debt collector. Nah, sehingga kita paling tidak privacy kita aman dulu. Aman, terus hubungan-hubungan status sementara kita off-kan dulu. Misalkan pasangan kita, anak, orang tua. Karena nanti mereka akan mengejar dari aplikasi tersebut, dia akan mengejar ke pasangan kita, orang tua atau anak. Nah, sehingga di privat terus hubungan-hubungan status kita tiadakan dulu atau dihapus dulu. Nah, yang kedelapan, bagi yang masih sudah poin 7 saja masih belum siap mental dan merasa terganggu dengan teror-terornya, maka langkah berikutnya yaitu mengganti nomor telepon, nomor WA. Ini bagi yang tidak siap mental dan hanya yang perlu saja. Kalau yang siap mental tetap pakai nomor biasa karena mungkin itu nanti kaitannya dengan relasi kita, dengan bisnis kita. Tapi kalau yang tidak siap mental, ganti, terus nomor tersebut hanya di-share kepada yang berkepentingan saja, berkaitan dengan kerja, keluarga, mungkin sekolah gitu. Terus berikutnya yaitu poin yang ke-10, download get contact. Fungsinya yaitu kita akan tahu siapa yang menghubungi, nanti nomornya kita masukkan ke get contact, sehingga kita akan ketahuan orang-orang yang menghubungi kita. Karena biasanya yang namanya debt collector dan sejenisnya biasanya sudah ditandai di get contact oleh nasabah yang lain, sehingga kita merasa lebih aman. Dan juga download Truecaller, sehingga nomor-nomor yang tidak kesimpan tidak bisa menelpon ke kita. Terus yang ke-11, jangan download aplikasi-aplikasi tersebut lagi. Karena bisa saja pada saat kita download, kita akan terdeteksi dari nomor HP kita atau mungkin dari profil kita. Sehingga jangan download aplikasi tersebut. Nah, di proses ini Anda fokus ke golden money management. Fokus atur bisnisnya, fokus kelola keuangannya. Setelah kumpul, maka mulailah Anda lunasi satu persatu. Nah, cara lunasi satu persatunya dari mana? Dari debt mapping tadi. Debt mapping yang ini tadi, Anda mulai lihat. Kalau uangnya sudah cukup, hubungi nomor telepon CS atau DC-nya. Nego pelunasan di angka pokok. Nah, itu 12 langkah yang harus diambil pada saat Anda gagal bayar sampai dengan nanti Anda pelunasan satu persatu. Semoga Anda istiqomah, Anda siap mental menjalankan ini semua, dan Anda bisa segera lunas utang pinjolnya. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.